Pemirsa Presiden Prabowo Subianto bertemu kembali dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dalam 2 bulan terakhir saja, Prabowo dan Megawati sudah bertemu sebanyak 2 kali, 7 April 2025 dan juga Hari Pancasila kemarin 2 Juni 2025. Apakah benar keakraban Presiden Prabowo dan Megawati disinyalir benteng buat pemerintahan? Langsung kita bahas bersama narasumber sudah bergabung dengan Mas Aryo Seno Bagaskoro, juru bicara dari PDIP dan juga Mas Adi Prayitno selaku Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat sore Bapak-Bapak, saya selalu keduanya. Sore Mas. Mas Seno, Mas Adi. Selamat sore. Baik, Mas Seno, saya ke Selamat Mas sore. Seno terlebih dahulu. Kehadiran Ibu Mega ini murni sebagai Ketua BPIP atau memang sebagai kapasitas apa di sana? Mas Seno. Ya, kalau kita bicara acara kemarin di tanggal 2 Juni untuk memperingati hari lahir Pancasila di 1 hari sebelumnya, 1 Juni, itu kan kita lihat bahwa acaranya adalah forum kenegaraan, Mas. Jadi bukan forum pertemuan politik, bukan forum pertemuan antar ketua umum parpol, bukan forum pertemuan silaturahim politik, tetapi di dalam konteks itu adalah acara kenegaraan. Maka bisa disaksikan dengan pakaian yang dikenakan oleh Bu Mega, itu Ibu menggunakan pakaian resmi BPIP, didampingi juga oleh jajaran pengurus BPIP. Ada kemudian Pak Tri Sutrisno yang di Dewan Pengarah, kemudian Prof Yudian, dan Ibu Megawati juga hadir sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP. Artinya jelas bahwa acara itu forumnya adalah forum kenegaraan. Ibu Mega sangat menghormati Presiden dan oleh karena itu tentunya hadir dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan BPIP. Akan jadi aneh malah kalau di hari lahir Pancasila yang kaitannya dengan BPIP itu sangat kental, subjek yang diurus oleh BPIP, lalu Ibu Mega tidak hadir dalam kapasitas itu malah akan jadi aneh. Jadi kehadiran itu dalam konteks tugas negara. Itu Mas. Konteks tugas negara, Mas Adi Prayitno Anda melihatnya, ini kan juga munculkan spekulasi dan juga perspektif dari masyarakat umum. Ini melihatnya seperti apa ya, interpretasinya beda-beda tentunya, tidak fokus ke negaraan saja. Ya, memang tidak bisa dibantah. Momen kemarin itu adalah acara formal kenegaraan. Terutama misalnya terkait dengan peringatan hari lahir Pancasila ya. Itu satu hal, Mas. Tapi kan sebenarnya hari lahir itu kan bukan sesuatu yang menjadi kewajiban sebenarnya yang dihadiri oleh siapapun ya. Tapi saya justru melihat bahwa ini persoalan sebenarnya ada hubungan yang saya kira persahabatan yang cukup akrab dan sangat luar biasa antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri. Jadi acara-acara formal sekalipun kalau mau jujur bisa atau tidaknya seorang tokoh itu tentu tidak terlepas apakah orang-orang yang hadir di situ punya jarak psikologi politik ataupun tidak. Inilah yang sepertinya menurut saya bisa menjadi penegas. Jadi kemarin itu waktu acara yang terkait dengan peringatan Hari Pancasila, Megawati hadir, Prabowo juga hadir, itu adalah sebagai penegasan bahwa sebenarnya hubungan Prabowo dengan Megawati itu sebenarnya adalah hubungan yang baik-baik saja, melampaui hubungan-hubungan politik elektoral, melampaui hubungan-hubungan PDIP ada di luar kekuasaan dan penguasanya adalah Prabowo Subianto. Justru kalau mau jujur kemarin sebenarnya adalah momen di mana pihak-pihak yang selama ini dianggap berseberangan, dianggap saling bermusuhan itu bertemu, Mas. Kalau mau jujur di situ ada Wapres Gibran Rakabuming Raka dan juga di situ ada mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Pak Tri Sutrisno yang beberapa waktu yang lalu ikut serta menandatangani soal usulan forum purnawirawan yang meminta Wakil Presiden itu untuk diganti. Jadi bagi saya ini adalah momentum politik yang bukan hanya soal batas-batas formalitas ya. Dalam konteks perayaan formal, tapi secara prinsip memang ini tentu sebagai pembuktian Prabowo Subianto dalam hal ini sebagai Presiden Republik Indonesia mampu merekatkan pihak-pihak yang selama ini punya jarak politik, pihak-pihak yang selama ini saling berkonfrontasi dan bisa bertemu dalam satu forum bersama. Oke, Mas Seno, saya ke Mas Seno. Mas Seno, kemarin itu luput dari tangkapan kamera kami, tim lapangan. Apakah ada Wapres Gibran salaman dengan Ibu Mega? Karena kalau kita lihat hanya membungkuk salaman dengan Pak Tri Sutrisno. Mas Seno. Mas Seno, Iya, Mas, terima kasih. Jadi dalam kaitan itu, apapun ya, yang punya video dan dokumentasi lengkap dari peristiwa, ya, yang apapun Mas, terlepas dari tafsir dan pemaknaan kita atas peristiwa itu, yang punya
dokumentasi dan video lengkap dari pertemuan di dalam ruangan tertutup itu kan pastinya sumbernya dari pihak istana. Gitu. Dan selama beberapa hari terakhir ini yang berseliweran kan adalah video, foto, rekaman yang menggambarkan persis ini, ilustrasi ini pada saat Pak Prabowo bersalaman dengan para tokoh, ada Pak Tri dan Bu Mega. Nah, artinya apapun ya gitu, berarti kan komunikasi yang ingin disebarkan dan diterima publik itu istana ingin agar publik melihat potongan yang ini gitu. Apakah kemudian ada peristiwa yang lain yang terjadi? Faktanya kan itu tidak disebarluaskan. Sehingga saya rasa itu memberikan pesan tentang ya ini saja gitu sumber informasi yang perlu diketahui. Nah, apakah kemudian di dalam itu suasananya seperti apa? Tentu saya rasa yang tahu adalah pihak-pihak yang berada di dalam bagaimana suasananya. Apakah betul akrab? Apakah kemudian keakrabannya itu terjadi? Karena yang kita tahu keakraban yang terjadi adalah antara Pak Prabowo dan Bu Mega. Bahkan Pak Prabowo menyampaikan tentang bagaimana Ibu tampak lebih kurus, awet muda gitu ya. Gerakan dietnya itu sudah berhasil gitu. Itu menunjukkan selama ini di luar pun Ibu juga menyampaikan memanggil Pak Prabowo dengan sebutan Mas Bowo misalnya. Sehingga itu suatu informasi yang keakraban yang sudah publik tahu gitu. Dan itu yang saya rasa ingin untuk disampaikan. Itu Mas. Tapi Anda tidak menangkap ada keakraban dengan Mas Gibran juga dari hal yang sama tadi dilakukan oleh Pak Prabowo dengan Bu Mega. Menurut Anda bagaimana? Ya yang pasti komunikasi itu atau ilustrasi itu kan tidak ditampilkan oleh pihak istana. Ada interaksi atau komunikasi itu. Jadi ini bukan kami. Ini bukan dari kacamata publik yang mentafsirkan atau yang melihat. Faktanya adalah potongan gambar atau cuplikan itu tidak ditampilkan. Bukan masalah ada atau tidak ada ya, tetapi ditampilkan atau tidak ditampilkan dan pilihannya adalah tidak ditampilkan. Gitu. Jadi kita tentu nggak bisa tahu detailnya bagaimana, apakah ada keakraban atau tidak. Tetapi kami memang sadar bahwa secara politik dan secara kenegaraan ini dua hal yang berbeda. Di satu sisi kami semua menghormati kemarin siapapun hadirin yang hadir, tetapi kalau bicara soal politik, saya rasa Ibu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan juga punya kedaulatan politiknya dan publik bisa melihat bagaimana sikap kedaulatan politik itu terhadap kader-kadernya yang masih menjadi kader maupun yang sudah tidak cocok menjadi kader PDI Perjuangan. Ketegasan sikap Bu Mega itu semua orang sudah bisa menangkap. Itu Mas. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani sempat menyatakan ke media, ke kita semua awak pers di sana, sempat terjadi antara Pak Prabowo dengan Bu Mega berbisik nih Mas. Apa yang dibisikin antara kedua tokoh itu? Bisa di-spill Mas Seno? Pembicaraan hal apa yang dilakukan? Ya, yang pasti tahu isinya apa itu pasti Ibu Mega dan Pak Prabowo sendiri. Apalagi kalau bicara bisik-bisik ini hubungan beliau berdua ini kan sudah lama. Bagaimana dengan pertemuan sebelum-sebelumnya yang terjadi personal antara beliau berdua? Itu kan juga banyak sekali, itu bukan bisik-bisik lagi, percakapan-percakapan gitu kan. Tapi kita tahu bahwa modal kedekatan itulah yang menjadi alasan kami bisa dengan mudah menyampaikan posisi baik sebagai mitra strategis maupun sebagai mitra kritis. Kalau nggak deket mau kritis sama orang susah Mas. Tetapi dalam konteks Bu Mega dan Pak Prabowo, karena hubungannya sedekat itu, ada bisik-bisik yang nggak bisa di-spill itu. Jadi kalau mau kritis sekalipun ya nggak ada persoalan. Gitu. Mau mendukung ya nggak ada persoalan. Jadi itu malah memudahkan kami kalau ingin mengambil posisi kritis maupun strategis. Singkat saja sebelum jeda maghrib Mas Adi, apa yang Anda tangkap sempat terjadi antara Bu Mega dengan Pak Prabowo berbisik, yang dibahas apa nih kira-kira? Saya menduga pembahasannya kira-kira begini Mas, kalau dialog imajinatifnya, Bu Mega kapan kira-kira ini dibikinkan nasi goreng? Karena kalau bicara tentang komunikasi politik antara Prabowo dan Megawati, tentu satu hal yang banyak yang publik konfirmasi yaitu soal nasi goreng. Itu adalah bahasa politik yang memang menunjukkan keagrapan dan kebersamaan antara kedua itu. Tapi bagi saya secara prinsip pertemuan kemarin itu bagus supaya meredakan tensi-tensi politik ya residu Pilpres 2024 yang lalu. Dan bagi saya secara prinsip, sekalipun PDIP itu berada di luar kekuasaan politik, saya kira PDIP itu siap bekerja sama dengan Prabowo Subianto. Dan dalam prakteknya kita tahu begitu banyak kebijakan-kebijakan politik pemerintah yang didukung secara total oleh PDIP. Itu bagi saya sebagai penegasan sebuah kenyamanan bagaimana Prabowo dan Megawati itu sebenarnya memiliki hubungan yang baik saja.
Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah Pak Prabowo ini menjadi apa ya, pemersatu pertemuan antara Ibu Mega dengan Gibran? Nanti akan dijawab oleh kedua narasumber. Kami harus jeda maghrib. Pemirsa, kami akan lanjutkan dialog bersama dengan Mas Seno, termasuk Mas Adi Praetno. Tetap sama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di Newsroom. Kita lanjutkan dialog dengan tema membaca kemesraan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo di hari lahir Pancasila kemarin dengan Mas Aryo Seno Bagaskoro, jubir PDIP, dan juga Mas Adi Praetno selaku Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, pengamat politik. Kita lanjutkan, saya ke Mas Seno. Mas Seno, tadi sempat dibahas oleh Mas Adi, nampaknya yang dibisikin, yang dibahas antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega soal nasi goreng. Artinya ada agenda lanjutan dong ya? Berikutnya kapan dan agendanya apa, Mas Seno? Oke, kami akan coba perbaiki komunikasi kami dengan Mas Seno. Saya ke Mas Adi. Mas Adi, Anda melihat apakah benar Iya, Pak makasih Mas. Prabowo? Nasi goreng itu kan Oke. prinsipnya satu, warnanya kalau nggak merah ya putih. Jadi nasi goreng itu soal bukan hanya simbol gitu ya, Baik, tapi itu Mas Seno, silakan dilanjutkan. iya, terima kasih, terima kasih. Baik, silakan. Jadi kalau bicara politik nasi goreng, udah dengar ya Mas ya? Ya, Aman ya? silakan Mas, sudah Oke. dengar. Kalau bicara kalau bicara politik nasi goreng itu kan bukan hanya soal simbol saja gitu. Tapi nasi goreng itu kan warnanya kalau nggak merah ya putih gitu. Jadi itu makanan rakyat sehari-hari yang jadi simbol kedaulatan pangan, dan saya rasa itu punya banyak substansi filosofis di situ. Ini bukan hanya soal pertemuan. Maka kalau bicara hubungan Bu Mega dan Pak Prabowo sama gitu. Selama ini pun juga yang mempersatukan irisan pandangannya itu adalah soal bagaimana kepentingannya sama untuk Indonesia Raya. Dan itu kan tradisi bangsa kita dari dulu, founding fathers dan mothers kita begitu. Nggak kemudian semua yang berbeda itu otomatis harus bermusuhan. Nggak semua yang kemudian punya kesamaan itu berarti harus bersatu. Terus saya juga bingung juga kadang-kadang, kita kalau sudah diarahkan bahwa ini mesra, ini saling merangkul gitu, terus habis itu mau ngapain gitu. Yang penting kan mau ngapainnya itu. Ini apakah kita kemudian berbeda posisi politik, atau kemudian tidak sama, kan posisinya sama-sama posisi yang mulia, entah itu di dalam pemerintah atau di luar pemerintah, entah itu kemudian punya kesepakatan di satu hal dan di hal yang lain kita berdebat. Saya rasa itu tradisi yang biasa-biasa saja gitu. Yang penting, yang pasti kemarin bahwa atas nama Pancasila kemudian semuanya hadir di sana, tampak kemudian semuanya berjiwa besar untuk hadir berada di satu ruangan. Saya rasa itu satu potret yang baik untuk bagaimana sama-sama memikirkan soal kesejahteraan dan keadilan sosial. Itu saja saya rasa. Bahwa nanti kemudian apakah ada agenda pertemuan berikutnya atau tidak. Terus kalau ada pertemuan lagi emang mau ngapain sih kita ini? Yang penting kan nanti tujuannya adalah apakah pandangan-pandangan Bu Mega itu diperhatikan dan dipertimbangkan nggak oleh Presiden Prabowo. Bagaimana soal kedaulatan pangan. Bagaimana soal bahan gizi gratis yang harus memikirkan soal bahan bakar. Sebagainya. Yang berulang kali kami sudah menyampaikan banyak pandangan dan masukan soal itu. Itu yang paling penting buat PDI Perjuangan secara substansi, Mas. Iya, artinya kalau pandangan Ibu Mega ini bisa dititipkan langsung dengan loyalis PDIP, Pak Menko Polhukam Budi Gunawan ya, di pemerintahan saat ini masih dipertahankan oleh Pak Prabowo, Mas Seno. Saya rasa kalau Pak BG itu kan sudah lama, status beliau itu bukan anggota atau ber-KTA PDI Perjuangan. Tetapi memang secara hubungan kedekatan, beliau punya kedekatan dengan banyak tokoh, karena memang tokoh yang senior. Beliau satu adalah pengagum Bung Karno, lalu kemudian juga pernah bertugas untuk membantu Ibu Mega pada waktu beliau menjadi presiden. Dan kemudian pada saat masa pemerintahan sebelumnya, itu beliau juga bersahabat cukup baik dengan Pak Prabowo di dalam tugas-tugas kabinet. Jadi pengalaman panjang dan meritokrasi itu yang saya rasa menempatkan Pak BG di posisinya di kabinet. Nah, kalau pandangan Bu Mega kepada Presiden Prabowo, nggak usah repot-repot lewat siapapun, Mas. Satu, ada PDI Perjuangan
Perjuangan yang itu memenangkan Pileg. Di Senayan ada Mbak Puan yang menjadi Ketua DPR RI bersama seluruh ratusan anggota fraksi PDI Perjuangan yang banyak sekali menyampaikan pandangan. Lalu Bu Mega langsung tadi disampaikan bahwa berbisik-bisik dengan Presiden Prabowo. Nah, isi bisikan-bisikan itu kan artinya ada komunikasi langsung gitu yang kemudian tidak kalah efektif untuk menyampaikan pesan-pesannya. Nah, itu yang kami harapkan. Bagaimana soal keadilan dan kepastian hukum. Baik, respon Anda Mas Adi. Nampaknya tak perlu repot-repot PDIP untuk memberikan pandangan, cukup dengan Ketua DPR gitu ya, Puan Maharani. Iya. Iya, saya kira memang pandangan-pandangan informal dari Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum Partai sebenarnya bisa disampaikan langsung secara terbuka kepada Prabowo Subianto, karena konon dari informasi yang didapatkan di kalangan publik ya, sebenarnya Prabowo dan Megawati ini kan bisa direct dalam melakukan hubungan komunikasi, bisa menyampaikan gagasan-gagasan secara terbuka. Tapi bagi saya sih sebenarnya bukan soal apakah ini kemesraan kedua tokoh, tapi secara prinsip kan selama ini kemesraan antara tokoh itu kan dianggap barang mewah. Apalagi misalnya Pilpres 2024 yang lalu ya, tentunya residu-residunya itu tidak terlampau gampang begitu saja untuk dihilangkan. Wajar kalau kemudian ketika Prabowo Megawati bertemu, sekalipun ya pertemuannya dalam acara formal, ini kan menegaskan bahwa sekeras apapun persaingan politik setelah pemilu usai, saling bertemu, saling bertegur sapa, hadir dalam satu forum di Indonesia itu menjadi pemandangan yang mewah. Wajar kalau kemudian pertemuan Megawati dan Prabowo Subianto kemarin itu menjadi pembicaraan yang hangat, Mas. Secara simbolik memang ini tidak bisa dibantah. Ini ada semacam persahabatan yang memang melampaui hubungan siapa yang ada di luar seperti PDIP dan siapa yang saat ini sedang berkuasa. Chemistry, persahabatan, itu kan menegaskan bagaimana hubungan politik keduanya ini bisa saling bersinergi. Kapanpun bisa bertemu, bisa besok, bisa lusa, dan bisa bicara tentang agenda-agenda strategis. Baik, pertanyaan berikutnya, residu relasi nampaknya belum membaik ya, Mas Seno, ketika kalau kita lihat Pak Prabowo mengundang Ibu Mega launching dan antara pada Februari 2025 ini tidak hadir. Ada Pak Jokowi, ada Pak SBY di situ, tapi tanpa hadir Bu Mega. Ini kenapa? Apakah memang residu relasi masih terjadi, masih belum terwujud, masih belum membaik antara Pak Jokowi, Pak SBY dengan Ibu Mega saat ini? Pertanyaannya gimana Mas? Mohon maaf tadi agak. Ya, apakah Ibu Mega masih menjaga jarak dengan Pak Jokowi, dengan Pak SBY? Karena kalau melihat launching dan antara saja tidak hadir waktu itu diundang oleh Pak Prabowo, Mas Eno. Ya kan ini kenapa? Jelas Ibu Mega hadir kemarin sebagai dua tokoh kan, satu sebagai Ketua Dewan BPIP, Dewan Pengarah BPIP, dua juga sebagai Presiden RI kelima. Dan dalam hal itu saya rasa hubungan antar tokoh ini juga tidak perlu dipaksa-paksa juga. Kita kan tentu punya pandangan-pandangan kritis juga, bagaimana soal-soal yang teknis dan birokratis di lapangan itu juga harus disesuaikan juga agar tidak terjadi khilaf-khilaf konstitusional gitu di dalam berbagai kesempatan. Oleh karena itu pada saat Pancasila ini kan bicaranya soal dasar negara, maka itu menjadi concern PDI Perjuangan. Baik, terakhir ke Mas Adi, nampaknya bagaimana peta koalisi nanti Mas untuk kedepannya melihat pasca kemesraan yang terjadi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo, apakah ada perubahan nanti peta koalisinya ke depan? Ya, bagi saya secara prinsip pesannya, tapi kalau ada hal yang kemudian perlu kita kritisi, bahwa dalam membangun konteks relasi politik, memang politik di kita itu sebenarnya tidak ada koalisi yang sifatnya permanen. Misalnya seperti PDIP, sekalipun berada di luar kekuasaan politik, bukan tidak mungkin akan ada kerjasama politik strategis dan taktis ya. Ketika misalnya pemerintah membutuhkan dukungan politik dari PDIP secara umum. Begitupun sebaliknya, kalau kita melihat dalam sistem presidensialisme multipartai, koalisinya kan semi tertutup ataupun semi tetap dan kemudian juga semi cair. Terbukti misalnya banyak partai-partai politik yang menjadi bagian dari kubu pemerintah tapi juga kritis dan bahkan vokal terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh teman koalisinya. Dalam konteks inilah membangun hubungan politik, komunikasi politik dengan pihak yang berada di luar pemerintah seperti PDIP menjadi penting, terutama untuk mengamankan agenda-agenda politik strategis dari Presiden, supaya kalau ada insoliditas internal partai pengusung, maka ada partai oposisi yang kapan saja siap bisa diajak kerjasama. Inilah yang kemudian publik tanpa henti bahwa hubungan baik antara Prabowo dan Mega bukan tidak mungkin, ini juga akan mengubah
bagaimana konstelasi politik di masa-masa yang akan datang, terutama konstelasi politik menuju pemilu di 2029. Baik, baik. Menarik untuk dicermati bagaimana konstelasi politik yang akan terjadi ya. Yang tadi fokusnya adalah pertemuan kemarin di Hari Pancasila adalah fokus agenda kenegaraan begitu ya Mas Eno ya, antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo hadir di tanggal 2 Juni 2025. Terima kasih untuk waktu berdua Bapak Mas Aryo Seno Bagaskoro, jubir PDIP, dan juga Mas Adi Praetno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat malam. Assalamualaikum.